Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi malam ini dalam ibadah rumah tangga hari Rabu 26 Agustus 2020. Harapan saya semua dalam keadaan baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun secara online. Engkau tetap hadir di tengah ibadah kami. Kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27. Keluaran 21 ayat 26 dan 27 mengatakan demikian. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 15 April 1865, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dan istrinya Mary Todd Lincoln menyaksikan drama judulnya Our American Cousin di Theater Ford, Washington DC, Amerika. Dan saat itulah Presiden Amerika Serikat ke-16 itu, Abraham Lincoln, ditembak mati oleh John Wilkes Booth. Pertanyaannya, mengapa Presiden Abraham Lincoln dibunuh? Jawabnya karena ia ingin menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat. Pertanyaannya lagi, mengapa Presiden Abraham Lincoln ingin menghapus perbudakan di Amerika Serikat? Jawabnya karena perbudakan itu tidak baik, tidak berperi kemanusiaan. Dalam perbudakan, manusia hanya dijadikan seperti barang atau seperti benda mati yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Seorang budak bisa disayang tuannya, tapi bisa juga dianiaya, bahkan bisa dibunuh oleh tuannya. Saudara-saudara, zaman Perjanjian Lama, di Israel juga ada perbudakan. Ada beberapa sebab seseorang menjadi budak di Israel. Saya catat ada 7 sebab. Sebab yang pertama itu karena ditawan. Ya. Ayat pendukungnya Bilangan 31 ayat 9. Seseorang juga bisa jadi budak di Israel karena dibeli. Imamat 25 ayat 44. Seseorang bisa jadi budak di Israel karena lahir di rumah tuannya. Kejadian 15 ayat 3. Itu Abram punya budak namanya Eliezer, lahir di rumah Abram, dan dia jadi budak atau hamba Abram. Yang keempat, seorang bisa jadi budak di Israel karena sebagai ganti rugi. Keluaran 22 ayat 3. Seorang bisa jadi budak di Israel karena tidak mampu membayar hutang. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Seseorang bisa jadi budak di Israel karena kemauannya sendiri. Imamat 25 ayat 39 sampai 43. Dan yang ketujuh, seseorang bisa jadi budak di Israel karena penculikan. Keluaran 21 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, apapun penyebab dan alasan seseorang menjadi budak, yang pasti di mana-mana seorang budak itu biasanya tidak mempunyai hak apapun.
yang dipunyai seorang budak itu adalah kewajiban dan kewajiban saja. Tetapi tidak demikian dengan budak di kalangan orang Israel. Walaupun Tuhan mengikuti keadaan waktu itu, yakni adanya sistem perbudakan, tetapi Tuhan mengatur seorang budak di Israel juga tetap mempunyai hak, bukan hanya mempunyai kewajiban. Artinya seorang budak di Israel tetap harus diperlakukan secara manusiawi. Nah, hal itu nampak antara lain dalam bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita, Tuhan membuat aturan. Ada hak kompensasi bagi budak di Israel apabila dia diperlakukan tidak baik dan mengalami tindak kekerasan dari tuannya. Apalagi kalau ia mengalami cacat permanen. Dalam aturan ini dikaitkan dengan mata dan gigi. Dikatakan apabila seorang budak laki-laki atau perempuan dipukul matanya oleh tuannya sampai rusak. Sampai rusak ini artinya tidak bisa melihat lagi atau buta. Maka budak itu harus dilepaskan sebagai orang merdeka, menggantikan kerusakan matanya itu. Juga apabila seorang budak laki-laki atau perempuan dipukul atau ditumbuk oleh tuannya sampai giginya lepas atau tanggal, maka budak itu juga harus dilepaskan sebagai orang merdeka, menggantikan giginya yang tanggal itu. Saudara-saudara, berbicara soal mata, ada catatan tentang mata. Mata adalah jendela dunia, begitu istilahnya. Artinya dengan mata, orang bisa melihat segala hal di dunia ini. Melihat keindahan alam, melihat bunga yang warna-warni, gunung yang tinggi, pantai-pantai yang menawan. Dengan mata, orang bisa melihat kecantikan dan ketampanan manusia ciptaan Tuhan. Dengan mata, orang bisa melihat gedung-gedung pencakar langit, pertunjukan-pertunjukan drama atau film atau musik, atau bisa melihat gaun pakaian yang indah-indah. Dengan mata orang bisa melihat gambar atau lukisan yang bagus dan sebagainya. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana sedihnya orang yang tidak bisa melihat dengan matanya, alias buta. Pasti dia menderita sekali ya. Lalu tentang gigi. Semua orang tahu guna dan manfaat gigi, yaitu untuk mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut, sekaligus merasakan nikmatnya makanan itu sementara dikunyah oleh gigi. Selain itu, saudara-saudara, gigi juga membantu dalam berbicara. Orang yang sudah tidak punya gigi, ompong misalnya, pastilah bicaranya juga susah dan tidak jelas. Jadi orang Israel yang menyebabkan budaknya buta matanya atau budaknya tanggal giginya, dia harus menanggung konsekuensinya, yaitu dia harus membebaskan budaknya itu menjadi orang merdeka. Ini peraturan yang Tuhan tetapkan sendiri. Dari peraturan ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, Tuhan peduli pada orang yang lemah, termasuk kepada budak. Dan yang kedua, Tuhan anti pada orang yang kejam, yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya meskipun itu budaknya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu zaman sekarang sudah tidak ada sistem perbudakan yang dilegalkan di dunia ini. Karena sistem perbudakan itu melanggar hak-hak asasi manusia atau tidak berperi kemanusiaan. Ya, namun demikian, sikap orang yang memperbudak sesamanya ternyata masih ada, bahkan banyak. Sebagai contoh, ada suami yang memperbudak istrinya. Istri mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dari suami, karena tidak mau menuruti keinginan atau kemauan suami. Istrinya terus disiksa. Yang lain ada istri yang dijual oleh suaminya kepada pria hidup belang.
hanya untuk mendapatkan materi atau uang. Contoh lain, ada orang tua yang memperbudak anaknya. Anaknya disuruh mengemis, kalau tidak mau dipukul. Ada juga orang tua yang anak perempuannya dijual atau disuruh jadi wanita panggilan. Kalau dia tidak mau, disiksa. Ini jenis-jenis perbudakan juga. Contoh lain lagi, ada guru yang memperbudak muridnya. Murid disuruh melakukan macam-macam yang disukai gurunya. Disuruh pijet badannya lah, disuruh belikan rokok lah, apa aja. Kalau si murid tidak mau, dia akan diberi nilai yang jelek. Ada lagi yang lain, guru melecehkan muridnya secara seksual. Lalu dia mengancam jangan lapor siapapun. Kalau melapor nanti tidak bisa naik kelas. Ini juga perbudakan, saudara-saudara. Contoh lain lagi, ada atasan yang memperbudak bawahannya. Kita tahu, ini contoh paling konkret. Baru-baru ini ada ABK Indonesia, anak buah kapal Indonesia yang diperbudak dan dianiaya di kapal ikan Cina. Bahkan ada yang sampai tewas dan dilarung di laut. Ya, ada dimuat di banyak berita itu. Dan banyak lagi contoh lain perbudakan yang terjadi pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita tadi, kita diingatkan dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan peduli dan berpihak pada orang yang lemah, termasuk mereka yang diperbudak dan dianiaya sesamanya. Tuhan akan membela, akan menolong mereka yang diperlakukan sewenang-wenang dan yang menjadi korban tindak kekerasan. Dan yang harus diingat yang kedua, bahwa Tuhan menentang orang yang berbuat kekerasan kepada sesamanya, termasuk yang memperbudak sesamanya. Tindakan kekerasan atau tindakan menyakiti sesama itu ada yang secara fisik, misalnya memukul, menyekap, tidak dikasih makan, dan sebagainya. Ada juga tindakan menyakiti sesama itu dengan kata-kata atau dengan ucapan, mengejek, menghina, memfitnah, dan lain-lain. Semua tindakan itu jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan harus hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Jangan sampai kita memperbudak dan menyakiti orang lain. Mungkin saudara pikir, mana mungkin saya orang Kristen akan memperbudak sesama. Saya sampaikan peristiwa nyata beberapa tahun yang lalu ini sebagai contoh. Beberapa tahun yang lalu di kota Surabaya ada satu keluarga majelis gereja. Mereka ini rajin beribadah, rajin melayani, aktif dalam kegiatan gerejawi. Tapi di rumah, pembantu rumah tangga mereka sering mereka pukul dan sakiti. Tidak ada yang tahu karena itu di dalam rumah mereka. Hal ini terbongkar ketika ada orang gereja datang berkunjung, ada perlulah ke rumah itu, tapi keluarga itu lagi keluar rumah, yang ada cuma si PRT, pembantu rumah tangga, dan diajak ngobrol oleh orang yang dari gereja. Akhirnya PRT itu cerita apa yang dialami tentang kondisinya di rumah itu. Jadi ketahuan keluarga ini baik di luar, penuh kasih, tapi di dalam rumah kepada pembantunya atau pembantu rumah tangganya itu mereka kejam. Hati-hati saudara-saudara, jangan kita menyakiti mereka yang lemah, sebab Tuhan membela mereka. Tuhan berpihak pada mereka yang lemah. Budak saja Tuhan bela, apalagi yang bukan budak. Sebaliknya, kita harus menolong
dan membela orang-orang yang lemah, yang diperbudak dan yang dilecehkan sesamanya. Maka Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita yang bersikap seperti itu. Ya. Zaman pandemi ini kita juga harus mensupport, mendukung mereka-mereka yang menangani pandemi virus COVID-19 di garda terdepan. Mereka itu bertarung antara hidup mati untuk menangani, menolong mereka yang terpapar. Kadang mereka malah menghadapi tantangan. Kita harus mendukung, membela, menopang mereka. Itu yang Tuhan mau. Mereka yang terpapar virus corona juga kita bantu minimal mendoakan supaya tetap kuat, ada antibodi, mereka bisa pulih dan sembuh juga oleh pertolongan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan senang kalau kita membela mereka yang lemah, yang dilecehkan sesamanya. Ada kisah yang menarik. Ini terjadi di abad 19. Pada abad 19, seorang presiden Amerika Serikat mengadakan jamuan makan kenegaraan untuk para senator negara bagian Amerika. Semua senator di seluruh negara bagian Amerika diundang ke Gedung Putih untuk menghadiri jamuan makan kenegaraan itu. Dan semua datang. Nah, ada satu senator, ini dari daerah terpencil Amerika. Dia berusaha datang memenuhi undangan presidennya. Karena susahnya perjalanan, harus ditempuh berhari-hari, ya. Ketika dia sampai di Gedung Putih, semua sudah hadir, bahkan jamuan makan kenegaraan sudah dimulai. Dia agak terlambat. Tapi dia terus masuk, memang sudah ada tempat disiapkan untuk dia. Nah, ini kan senatornya ini orang yang sederhana dari daerah terpencil. Begitu dia duduk, dia lihat ada piring di depannya, ada air. Nah, dia kan haus. Langsung dia minum air di depannya itu. Dan ketika dia minum, semua melihat dan semua tertawa. Kenapa? Senator ini minum air dari kobokan. Padahal kan orang tahu itu untuk tempat cuci tangan. Dia tidak mengerti, dia pikir itu juga air minum. Kelihatannya juga bersih dan jernih. Dia minum. Dan semua melecehkannya, mentertawai, mengejek. Hahaha, dia minum di kobokan, dia nggak tahu. Iya, waduh, udik sekali. Presiden Amerika melihat hal ini dan dia tidak senang. Seorang senator yang sederhana dari daerah terpencil dilecehkan seperti itu. Lalu sebagai seorang pemimpin, Presiden Amerika waktu itu berdiri. Dia angkat kobokannya, bukan gelas minumnya, kobokannya dia angkat. Dia katakan, mari kita minum bersama untuk kebersamaan kita. Semua melihat Presiden angkat kobokannya. Semua juga angkat kobokannya dan minum sama-sama dari kobokan. Biarpun itu air di kobokan tetap air bersih sih ya, airnya jernih, baiklah. Cuman tempatnya kan itu kobokan mestinya untuk cuci tangan. Semua diajak presiden minum dari kobokan masing-masing. Setelah semua minum, berhentilah ejekan, hinaan kepada senator yang dari daerah terpencil itu. Ini sikap seorang pemimpin yang baik, yang benar. Dia membela mereka yang dilecehkan, mereka yang lemah. Saudara, sikap seperti ini juga yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini, yaitu membela, melindungi orang yang lemah. Maka diberkatilah kita oleh Tuhan kalau kita bersikap demikian. Percayalah itu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Engkau memberi pesan kepada kami
agar kami tidak melecehkan, tidak menganiaya, tidak memperbudak orang lain, apalagi orang yang lemah. Sebaliknya Engkau minta kami membela, melindungi, menolong mereka yang lemah, mereka yang susah, yang membutuhkan bantuan. Karena Tuhan juga bersikap demikian. Tuhan sangat peduli, sangat membela mereka yang lemah, dan Tuhan sangat anti kepada orang yang kejam, yang melakukan tindak kekerasan kepada sesamanya. Tolong kami ya Tuhan mengerti maksud firman-Mu ini. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam kesempatan ini, masa pandemi COVID-19, tetap kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang terpapar, termasuk keluarga mereka. Biarlah mereka Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang menangani virus corona ini di garda terdepan. Para medis, TNI, Polri, gugus tugas, dan lain-lain, termasuk pemerintah. Tolong mereka melaksanakan tugas mulia, bisa menangani pandemi virus corona ini sampai akhirnya nanti pandemi ini boleh berakhir oleh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Engkau berkati kami sebagai umat-Mu, khususnya di GPIB Immanuel Batam. Jaga lindungi kami dari segala bahaya, termasuk ancaman tertular virus corona. Engkau pakai kami menjadi terang Tuhan, alat Tuhan, dengan segala talenta, potensi, karunia yang kami miliki. Berkati setiap orang, setiap keluarga dalam jemaat Immanuel Batam. Berkati hamba-hamba-Mu dalam jemaat ini dalam fungsi peran tugas mereka masing-masing. Jemaat Immanuel Batam boleh selalu Tuhan berkati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya tetap nama Tuhan Yesus yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami serta keluarga hanya ke dalam tangan-Mu. Karena tanpa Tuhan, tiada artinya hidup kami ini. Kami mohon doa ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penolong setia, Sumber hidup dan berkat. Amin. Tuhan berkati saudara.